Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Sampai di mana? Syawahidul aqliyah itu. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Amin. Fi syawahidil aqliyati i'lam anna al-matluba min hadha al-babi ma'rifatu fadilatil ilmi wa nafasatihi wa ma lam tufhamil fadilatu fi nafsiha wa lam yutahaqqaqil muradu minha lam yumkin an tu'lama wujuduha sifatan lil ilmi aw li ghayrihi min al khisal. Falaqad dhalla 'ala at-tariqi man tama'a an ya'rifa anna Zaidan hakimun am la wa huwa ba'du lam yafham ma'na al-hakim ma'na al-hikmati wa haqiqatiha. Wa fadliyatu ma'khudatun min al-fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita bincang tentang fadilah, bab yang kita baca ini adalah keutamaan ilmu, kemudian keutamaan mengajar dan keutamaan belajar. Kita sudah bincang tentang keutamaan ilmu, mengajar dan belajar secara nakli, artinya dari Al-Quran dan hadis, bahkan dari hadis sahih sampai kepada hadis dhaif. Di sini bukan berbicara tentang tentang pilihan hadis, ya, tetapi di sini bicara tentang satu tema yang mempunyai landasan dalil, ya. Bicara tentang ilmu, keutamaan mengaji, mengajar dan keutamaan belajar berdasarkan nas nakli, Al-Quran, hadis, bahkan ditukil juga, dinakal juga perkataan para sahabat, para ulama. Nah, kemudian sekarang tentang keutamaan ilmu, ya, tetapi dikaji melalui atau dikaji dengan dalil akli, syawahidil aqliyah. Kalau sebelumnya kan syawahidin naqliyah, katakan begitu. Maka ketahuilah bahwasanya yang dituntut dari bab ini yaitu mengetahui keutamaan ilmu, ya. Fadilah, ya, wa nafasah. Nafasah adalah sesuatu yang berharga, keutamaan maksudnya. Nah, kemudian selama engkau tidak memahami keutamaan itu sendiri, kalau kita belum memahami keutamaan itu sendiri, wa ma lam tafhamil fadilah fi nafsiha, belum memahami keutamaan di dalam fadilatil ilmi itu, dan belum meraih maksudnya, belum mendapatkan maksudnya, lam yatahaqqaq, belum mendapatkan, meraih
merealisasikan al-murad minal fadilah, maksud daripada fadilah, maka tidak mungkin kamu mengetahui adanya fadilah menjadi sifat bagi ilmu. Apakah ilmu itu utama? Ya. Apakah ilmu itu mempunyai keutamaan, mempunyai kelebihan? Selama kita belum mengerti makna kelebihan itu sendiri, ya, dan belum mendapatkannya, ya, maka berarti belum diketahui juga adanya sifat kelebihan itu, fadilah itu sebagai sifat bagi ilmu atau bagi sifat-sifat lain, bukan hanya ilmu apapun. Misalnya kita melihat ada orang dimuliakan, diutamakan, selama kita belum tahu apa keutamaannya, ya, orang menyebut dia fadilah, dia hebat, dia mulia. Selama kita belum tahu kemuliaan itu, yang belum mengenal, ya, bahkan di sini dikatakan lam yatahaqqaq al-muradu biha, maksud makna fadilah itu apa, ya, belum meraih, mendapatkan, maka tidak mungkin mengetahui, ya, kata fadilah yang menjadi sifat ilmu. Atau bukan ilmu saja, ya, sifat-sifat lain lah selain ilmu. Kemudian beliau ini namanya bayan akli, penjelasan secara logik tentang keutamaan, ya. Sebelumnya beliau telah menjelaskan, ya, keutamaan ilmu secara nakli. Dia nukil dari Al-Quran, Allah yang berkata, dari hadis Nabi yang berkata, dari para ulama, baik sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah, sekarang beliau mencoba untuk menjelaskan secara akal tentang keutamaan. Kata beliau, falaqad dhalla 'anit thariq. Siapa? Man tama'a an ya'rifa anna Zaidan hakimun amla. Maka telah sesat dari jalan. Artinya tidak dapat, tidak sampai. Siapa? Orang yang sangat ingin mengetahui bahwa Zaid itu bijaksana atau tidak. Dan dia wahwa ba'du lam yafham ma'nal hikmati wa haqiqatiha. Ya. Dan dia belum memahami makna hikmah dan hakikat hikmah. Itu orang itu bijaksana kata, dia tahu tak apa makna bijaksana itu? Ya, kalau tahu makna bijaksana, maka dia baru memahami, mengetahui bahwa si Fulan, si Zaid di sini itu hakim, orang yang bijaksana. Ya. Baik. Terus wal fadilatu ma'khudatun minal fadli wa hiya ziyadatu. Fadilah itu diambil dari kata al-fadl. Maknanya ziyadah, lebih. Ya, ziyadah adalah lebih. Allah. Terus فإذا تشارك شيئان فإذا أيوة شارك فإذا تشارك شيئان في أمر نعم هذا تشارك في الماضي ya. هذا في الماضي تشارك تفاعل يتفاعل bukan في المضارع. نعم فإذا تشارك شيئان في أمر واختص أحدهما بمزيد يقال فضله وله الفضل يقال فضله وله الفضل عليه مهما كانت زيادته فيما هو كمال ذلك الشيء كما يقال. Nah, jika ada
dua perkara yang tasyarok ini bersaing sama, ya, dalam satu perkara. Namun salah satunya wakhtasa, ya, tepatnya di sini wakhtasa ahaduhuma, dan salah satunya ada khusus, ya, dikhususkan dengan satu kelebihan, ya. Yuqalu, maka dikatakan faddalahu, dia melebihi dia. Dan walahul fadlu alaihi, dia mempunyai kelebihan atasnya. Kan ada sesuatu sama dalam satu perkara, tetapi, ya, ada salah satu dari kedua itu mempunyai satu kelebihan di perkara lain, ya. Nah, inilah yang dimaksud ada kelebihan. Misalnya sama-sama alim, tapi yang satu soleh. Sudah barang tentu si E misalnya dengan si B sama-sama alim, tapi si E ini soleh. Nah, maka si E ini dianggap lahul fadl, ya. Dia lebih. Kalau tidak ada samanya, bukan lebih. Si E mujtahid, si B jahil. Mujtahid punya kelebihan? Tidak. Sama-sama alim, sama-sama mujtahid, tetapi dia ada ada satu sifat yang ada pada dia lebih, yang tak ada pada yang lain. Itu sama-sama ulama, sama-sama alim, ya, dalam satu perkara. Makanya dalam fikih ketika mau mengangkat pemimpin, imam dalam masjid misalnya, di sebuah kampung, dicari siapa yang lebih fasih bacaannya. Ramai. Siapa di antara ramai yang paling alim? Masih ramai tapi sudah berkurang jumlahnya. Maknanya imam kan mesti seorang kan, tapi ini masih ramai. Katakan yang alim nih, yang fasih ini bacaannya 10, tapi ketika siapa yang alim hanya 5. Maka ditanya siapa yang paling takwa. Rupanya ada 3. Tak boleh, mesti kena dipilih, ya, karena sama 3 ini dicari apa yang lebih nih. Siapa yang paling berharta? Rupanya bagi 2 orang, dua-duanya berharta, masih dicari kelebihannya. Siapa yang istrinya paling cantik? Ya, rupanya 1, dialah pimpinan. Maka ini dikatakan lahul fadl alaih, dia punya kelebihan atas yang satunya. Jadi makna fadl itu sama, tapi ya, satu perkara ada lebih sedikit, itu namanya fadl, ya. Kalau kita ditanya apakah Imam Syafi'i itu punya, dibanding kita dia punya kelebihan, itu tak ada bandingnya, ya. Kita bukan sekelas mereka. Beliau yuqalu faddalahu wa lahul fadlu alaihi. Mana? Mahma kanat ziyadatuhu, apapun kelebihannya itu, ya, bima huwa kamalu dzalika syai', ya, pada sesuatu itu menjadi kesempurnaan, pada perkara yang mana perkara itu menyempurnakan sesuatu tadi, ya. Terus kama yuqalu
كما يقال الفرس أفضل من الحمار بمعنى أنه يشاركه في قوة الحمل ويزيد عليه بقوة الكر والفر وشدة العدو وحسن الصورة. Apa itu? Faras. Kalau disukunin nanti jadi kupu-kupu tuh. Ya. Maka al-farasu afdalu minal himar wala humar. Himar ya. Tapi orang Arab bilangnya humar. Itu. Seperti misalnya kuda itu lebih utama daripada keledai. Artinya himar itu sama dalam kuat memikul beban. Ya. Sama. Kuda sama dengan himar dalam kuatil hamli, dalam memikul beban. Kuatnya al-hamal, memikul beban. Tetapi ya, bahwa kuda itu yazidu alaihi, melebihi himar bi kuatil karri wal farri. Kuat dalam kuat apa? Larinya. Ya, wa syiddatul udwi, dan sangat kencang. Dan juga wa husnis surah, cantik bentuknya. Jadi banyak kelebihannya kuda itu. Larinya kuat, kencang, dan cantik. Baik, terus. Falau furida himarun ukhtussat bi sin'atin zaidatin lam yuqal innahu afdal. Andaikan ya, ini difuridokan, diumpamakan. Jika diseumpamakan himar itu mempunyai kekhususan membawa barang yang lebih, maka tidak dikatakan afdal. Misalnya kuda 1 tan, himar 1 tan 200 kilogram misalnya. Ini bukan lebih, karena sebetulnya kuda pun mampu, sama-sama kuat. Kelebihannya bukan di perkara yang sama tapi dia lebih sedikit, bukan. Tetapi kelebihannya pada perkara lain yang tidak ada pada yang satunya. Ya, makanya tadi alim, soleh, kaya, istrinya cantik, gitu. Dicari yang kelebihan yang dia tidak ada, gitu. Wah, dua-duanya cantik, apalagi tuh, ya, kaya, cantik, dua-duanya. Masih ada ditanya, berapa istrinya itu orang soleh itu? Wah, ini 1, ini 2, kalah lah gitu. Ya dipikir begitu cara mengangkat pemimpin terus di dalam salat, supaya orang tahu kelebihannya dan tidak ada hasad. Tidak ada hasad. Terus li'anna tilka ziyadatun fil jismi wa nuqsanun fil ma'na wa laysa minal kamali fi syai'in. Karena yang demikian itu lebihnya di tubuh, tetapi maknanya tetap kurang. Wa nuqsan fil makna, dan itu bukan kesempurnaan sama sekali. Wa laysat az-ziyadah minal kamali fi syai'in. Itu bukan tambahan, itu bukan kesempurnaan fi syai', ya, sama sekali. Karena apa? Karena untuk mengetahui kelebihan hewan dengan hewan, itu kelebihannya bukan di dalam tubuh, yang satu gemuk, misalnya satu kurus,
yang satu kalau bawa beban lebih besar karena lebih gemuk. Kalau mau cari kelebihan, kalau dia memang sama-sama pemikul beban, mencari fadilah, itu adalah di makna lain, gitu. Di makna lain. Artinya sesuatu yang bersifat maknawi, sifat, ya, bukan fisik, ya, bukan fisik. Baik. Wal hayawanu matluban li ma'nahu wa sifatihi. Wal hayawanu matluban. Matluban. Itu tulisannya matluban. Ya, matluban. Oh, ya. Dibaca matluban itu tanwin mesti ada alif. Kalau nggak ada alif jangan berani-berani baca matluban. Wal hayawanu matlubun li ma'nahu wa sifatihi la li jismihi. Nah, sedangkan hayawan itu yang dituntutnya adalah kepada maknanya dan sifatnya, bukan tubuhnya. Nah, tubuhnya gede kah, kecil kah, apa faedahnya, apa artinya, apa, ya, manfaatnya apa, itu maksudnya makna sifat. Kalau tidak ada, ya tidak. Taib. فإذا فهمت هذا لم يخفى عليك أن العلم فضيلة إن أخذته بالإضافة إلى سائر الأوصاف. Nah, jika kamu memahami, maka ya, teranglah atas kamu bahwa ilmu itu fadilah. Ya. Jika kau ambil kemudian dikaitkan kepada sifat-sifat lain. Ya, idza akhadtahu, jika kau jadikan ilmu itu untuk disandarkan, dibandingkan gitu kepada semua sifat-sifat yang lain. Ya. Terus kama anna li farsi fadilatan in akhadtahu bil idafati ila sa'iril hayawanati. Sebagaimana kuda tadi mempunyai kelebihan, kalau kamu ambil kuda itu kemudian dibandingkan kepada hewan lain. Kalau masalah kuat, himar kuat, kuda kuat, tetapi mana yang afdal, himar atau kuda? Kuda. Kenapa? Larinya kencang, bentuknya cantik. Nah, itu ada sifat-sifat yang bersifat maknawi, bukan sifat fisik. Gitu. Nah, maka ilmu itu adalah sebuah keutamaan, sebuah fadilah dibanding sifat-sifat lain. Ya. Sama tadi seperti kuda mempunyai fadilah kalau dibanding dengan hayawan lain. Baik. Bal shiddatul udwi fadilatun fil farsi wa laysat fadilatan 'ala al-itlaq. Nah, lari kencang bagi kuda itu keutamaan. Artinya bagi kuda bukan kencang itu keutamaan mutlak, tapi bagi kuda itu keutamaan. Baik. Terus. Wal ilmu fadilatan fi dzatihi wa Fadilatun. wal ilmu fadilatun fi dzatihi wa 'ala al-itlaqi min ghairi idafati. Nah, sedangkan ilmu itu adalah sebuah keutamaan di dalam zatnya. Ilmu itu sendiri keutamaan. Kalau lari kencang itu sendiri bukan. Itu lari kencang hanya kepada kuda, bukan lari kencang itu mutlak. Dia utama. Gitu. Nah, sedangkan ilmu fadilatun fi dzatihi wa 'alal itlaq. Ya, dan mutlak min ghairi idhafatin, ya, tanpa harus dibandingkan, disandarkan kepada siapa, ya, kepada apa saja, bukan. Oh, ilmu ini ya, utama untuk raja-raja, ilmu ini utama untuk orang kaya, ilmu ini utamanya untuk laki-laki. Tidak, mutlak ilmu itu utama. Siapapun yang ada ilmu, maka dia punya keutamaan. Ya. Lain dengan lari. Kalau lari itu untuk kuda. Itu kalau lari mutlak, nanti misalnya
kerbau berarti tidak punya keutamaan karena tidak punya lari kencang gitu. Ya toh? Gitu. Keutamaannya ada lagi yang memang untuk kuda. Artinya keutamaannya adalah li ghairihi bukan fi dzatihi. Terus فإنه وصف كمال الله سبحانه وبه شرف الملائكة والأنبياء. mana? Saya kehilangan. Fa innahu ya. Oke. Fa innahu وصف كمال الله سبحانه وبه شرف الملائكة وبه شرف full. وبه شرف الملائكة والأنبياء. Karena ilmu itu adalah sifat kesempurnaan Allah, dan dengan ilmu itu juga wabihi, dan dengan ilmu itu malaikat mulia, para nabi mulia, syaraful malaikati wal anbiya'i, wabil ilmi yani atau wabil wasaf ya, syaraful malaikati wal anbiya. Karena ilmu itu sifat Allah, dan malaikat serta para nabi mulia bisa babil ilm, bil ilm. Nah, terus بل الكيس من الخيل خير من البليد فهي فضيلة على الإطلاق من غير إضافة. Bahkan kuda yang cerdik itu lebih bagus daripada kuda yang belat. Tahu belat? Ya pokoknya balid lah ya. Belat degil. Ya. Kuda yang cerdik itu lebih baik daripada kuda yang bodoh. Nah maka berarti itu keutamaan ya, mutlak ya, keutamaan mutlak tanpa disandarkan kepada mana-mana, min ghairi idhafatin. Idhafatin itu banyak yang dibuang tuh, idhafati ayyi syai'in yani. Tanpa disandarkan kepada siapa. Memang kalau cerdas itu adalah fadilah. Nah, ini kita sudah kita punya gambarannya bahwa fadilah itu kelebihan yang bersifat maknawi. Ya. Bukan siapa yang jadi imam nih, oh siapa yang sorbannya lebih besar, mah tidak. Kalau bodoh ya, tidak jadi, yang bersifat maknawi, kelebihan fadilah itu. Baik. اعلم أن شيئا نفيسا مرغوبا فيه ينقسم إلى ما يطلب لغيره. ينقسم إلى ما يطلب يطلب لغيره. وإلى ما يطلب لذاته. Terus وإلى ما يطلب لغيره ولذاته جميعا. Naam. Ketahuilah bahwasanya sesuatu yang berharga itu disukai. Ya. Ana syai'an nafis. Itunya di Qasim ya. Bahwasanya sesuatu yang berharga yang disukainya itu terbagi kepada satu. Ya. Ma yutlab li ghairi. Artinya sesuatu yang berharga itu terbagi kepada 3 bagian. Sesuatu yang berharga itu pasti disukai. Ini ada 3. Pertama, yang yutlab li ghairi. Ya. Dicari, apa yang dicari itu nafisnya itu, berharganya itu adalah untuk yang lain. Ya, untuk selainnya. Artinya nafisnya ini di mana? Rupanya ketika digunakan untuk yang lain. Seperti tadi kuda itu kan dengan himar sama. Dalam kalau kita anggap sesuatu yang berharganya apa? Kuwatul hamal. Ya. Kuat memikulnya. Nah, kuwatul hamal ini sebenarnya juga sesuatu yang berharga. Kalau enggak, tadi belilah kuda keledai. Tak dibeli karena ada sayun nafis. Apa? Kuwatul hamal. Tetapi
sesuatu yang berharga ini itu ketika dia apa? Memikul sesuatu. Kalau tidak memikul sesuatu tidak berharga. Gitu. Paham ya? Memikul sesuatu. Kalau tidak memikul sesuatu tidak berharga. Ya. Sama dengan kita terus saja. Dan yang kedua adalah memang ilama yutlabu lidzati. Ya, yutlabu lidzati artinya yutlabu syai'un nafis lidzati. Ya, yang kedua adalah yang dicari sesuatu yang berharga tadi itu memang lidzati, untuk zatnya sendiri. Dan yang ketiga ini yutlabu li ghairi wa lidzati jami'an, sekaligus. Ya. Berharga untuk selainnya, berharga juga ya ada pada dirinya. Gitu. Baik, terus fama yutlabu lidzati, fama yutlabu lidzatihi asyrafu wa afdalu mimma yutlabu li ghairihi. Jelas. Maka sesuatu yang berharga itu yang dituntut untuk ada pada dirinya itu lebih mulia daripada ma yutlabu li ghairihi, yang dicari sesuatu yang berharganya itu karena yang lain. Baik, terus wal matlubu li ghairihi at-tarahibu wat-tanamiru fa innahuma hajarani la manfa'ata lahuma. Kalau yang dicari karena yang lain, karena untuk yang lain, itu seperti apa? Dirham dan dinar, duit. Ya. Duit, dirham dan dinar ini emas dan perak. Kan dia logam kan? Keduanya adalah hajaran. Keduanya adalah batu yang tidak ada manfaatnya sebetulnya. Terus walaula anna Allah subhanahu wa ta'ala yassara qada' al-hajati bihima lakana wal hasaba'u bimathabati wahidati bimathabatin wahidati. Seandainya Allah ya tidak menjadikan kemudahan untuk memenuhi hajat dengan dirham dan dinar itu, maka pasir-pasir itu sama saja. Cuman Allah mengatakan emas perak ya bisa digunakan untuk membeli sesuatu, maka jadi berharga. Jadi manfaatnya ketika digunakan kepada yang lain. Dirinya sendiri adalah sama batunya. Begitu. Tapi Allah mengatakan emas perak bisa dipakai untuk memenuhi hajat seseorang. Maka berarti kalau tidak berguna, tidak. Ya, pernah kan dulu saya tengok di Malaysia kurang, di Indonesia pernah ada booming batu mulia, itu batu cincin ya, batu cincin sampai harganya ya, berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta rupiah, miliar. Tapi ya, ketika hilang itu booming, tak berharga, pada batunya sama. Itu. Jadi harganya itu ada li ghairi, seperti emas dan perak, dirham dan dinar. Baik. Wal hasba'u bimasabati pasir bimasabah wahidah. Ya. Yaitu masabah itu sama. Wahidah sama, yang satu kedudukan yang satu, artinya sama maksudnya. Terus wallazi yutlab lidzati والذي يطلب لذاته فالسعادة في الآخرة واللذة النظر لوجه الله تعالى. Adapun yang dicari berharga itu pada dirinya itu sendiri, yaitu seperti apa? Kebahagiaan di akhirat, surga. Dan memandang lezatnya memandang wajah Allah Ta'ala. Nah ini faedahnya memang di memandang itu, dan di kebahagiaan di surga itulah yang kita cari ya.
dia punya nafis, punya sesuatu yang berharga memang pada dirinya sendiri. Kalau tadi batu cincin itu atau emas dan permata berharganya karena dipakai kepada yang lain. Kalau tidak dipakai kepada yang lain tidak berharga. Surga dipakai tidak dipakai memang dia adalah mulia. Memang dia sesuatu yang berharga. Ya. Baik. والذي يطلب لذاته ولغيره فكسلامة البدن. Adapun yang dituntut karena zatnya dan karena yang lain, contohnya seperti badan yang sehat. Ya, salamat ini lebih dari sehat. Karena mungkin orang sehat tapi tangannya buntu. Itu tidak selamat, hanya sahih. Ya. Tetapi kalau memang semua tak ada apa-apa setelah sehat, ya, tak ada yang cacat, selamat itu kaitannya dengan cacat. Ya. Nah, kalau tak ada kecacatan maka berarti selamat. Nah, badan ya, kalau selamat berarti sehat dan tidak cacat. Nah, ini dianggap berharga badan itu, baik dirinya dan juga kalau sehat kan dapat berguna untuk melakukan sesuatu. Yang kalau sakit itu tak berguna, itu untuk yang lainnya. Tetapi badan itu sendiri memang sesuatu yang berharga. Baik. Terus فإن سلامة الرجل مثلا مطلوبة من حيث إنها سلامة للبدن عن الألم. Terus ومطلوبة للمشي بها والتوصل إلى مآرب والحاجات. contoh misalnya kaki ya. Misalnya contoh kaki yang selamat itu dituntut. Kenapa? Karena keselamatan itu, keselamatan kaki berarti menunjukkan keselamatan badan ya, daripada sakit ya. Dan sekaligus kalau kakinya tidak buntung, kakinya tidak cacat, tidak ada yang sakit, maka berarti juga berguna untuk dipakai jalan ya. Kalau yang kaki tidak selamat ya, maka itu tidak berharga pada dirinya sendiri ya. Gimana kaki jarinya buntung semua misalnya ya, kan tidak nafis, tidak berharga. Maka selamat itu nafis untuk dirinya sendiri. Dan sekaligus kalau tidak ada yang sakit, tidak ada gaut apa ya, maka boleh dipakai jalan karena dia selamat. Baik. Dan mana ulil masyi biha, berjalan dengan kaki dan sampai kepada ma'arib wa hajat, sama tujuan. وبهذا الاعتبار إذا نظرت إلى العلم رأيته لذيذا في نفسه فيكون مطلوبا لذاته. Dengan iktibar ini ya, dengan ibarat ini, jika kamu melihat ilmu, maka kamu akan melihatnya ilmu itu adalah sesuatu yang lezat bagi ilmu itu sendiri. Orang jika dapat ilmu memang lezat ilmu itu sendiri. Nah, maka ilmu itu dicari karena dirinya sendiri ya, karena kelebihannya, harganya ada pada dirinya sendiri ya, begitu dimiliki memang lezat ya. Terus ووجدته وسيلة إلى دار الآخرة وسعادتها وذريعة إلى القرب من الله تعالى ولا يتوصل إليه إلا به. Nah, dan engkau juga engkau mendapatkan ilmu itu sarana untuk negeri akhirat dan kebahagiaannya, serta juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan tidaklah sampai kepada Allah melainkan dengan ilmu. Jadi ilmu itu ya berharganya ya li dzati wa li ghairi. Ya,
Maka kita nyari ilmu juga lidzati wa li ghairi. Ilmu itu sendiri kalau dimiliki lezat dan menjadi sarana untuk mencapai yang lain. Ya, maka jelas ilmu punya fadilah dari penjelasan yang logik ini. Ya. Baik, terus. وأعظم الأشياء رتبة في حق الآدمي السعادة الأبدية وأفضل الأشياء ما هو وسيلة إليها. Sesuatu yang paling agung pangkatnya, kedudukannya pada hak manusia adalah kebahagiaan abadi. Tidak ada sesuatu ya pada hak kita, hak sebagai manusia ya, yang paling tinggi melainkan kebahagiaan abadi. Jadi kebahagiaan abadi itu udah dianggap sesuatu ya yang paling agung rutbahnya itu tingkatannya. Dan sesuatu yang paling afdal juga adalah sesuatu yang menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan. Ya. Wa afdalul asya' ma huwa wasilatun ilaiha. Ya. Apa sarana kebahagiaan? Maka sarananya juga menjadi afdal. Dan tidaklah yang walan yatawassala dan tidak akan menyampaikan kepada kebahagiaan illa kecuali dengan ilmu dan amal. Gitu. Nah, maka ilmu jelas satu kebahagiaan, satu keutamaan yang tinggi. Wala yatawassalu ilal ilmi illa al-amal illa bil ilm bikayfiyat. Dan juga tidak sampai kepada amal, mesti juga dengan ilmu, melainkan dengan ilmu dan melainkan dengan ilmu, artinya dengan mengetahui cara amal. Ilmu kan menjelaskan cara beramal. Ya. Maka ilmu di sini lebih utama daripada amal. Nah, terus fa'aslu as-sa'adati fid dunya wal akhirah wal ilmu fahuwa idzan afdalul a'mali. Fahuwa idzan afdalul a'mali. Afdalul a'mali. Ada yang lain tak dalam kitab itu? Habis sama. Maka asal kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah ilmu. Maka ilmu berarti adalah amal yang paling afdal. Orang menuntut ilmu itu kan beramal, dan itulah amal yang paling afdal. Kenapa? Karena orang menuntut itu sarana untuk mendapatkan ilmu. Maka tidak ada yang paling afdal melainkan ilmu dan belajar sekaligus mengajar, karena kedua-duanya adalah sarana yang akan menyampaikan kepada ilmu, dan ilmu adalah sumber kebahagiaan. Ya, sebetulnya semua yang dicapai oleh salah satu anggota tubuh itu memberikan kebahagiaan. Ya, di sini saya sering membangun sebuah fikrah ya tentang kebahagiaan, bahwa dalam Allah menciptakan anggota tubuh ya, di dalam diri manusia itu, semua itu ada fungsinya. Allah ciptakan ya, ada faedahnya, ada fungsinya, dan fungsi dari setiap anggota tubuh itu adalah yang diingini oleh anggota tubuh itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena jika dia mendapatkan apa yang dia ingini dan yang menjadi fungsinya, bahagia. Allah ciptakan mata untuk melihat yang indah. Itu mata memang ingin yang indah saja. Memang diciptakan untuk itu.
Ya. Begitu melihat yang indah, bahagia. Kan? Kita lihat sesuatu yang kotor, busuk, mesti kita tutup mata dan menderita. Ya. Lihat wanita cantik, bahagia. Ya, kalau tidak cantik, ya, tidak bahagia. Ya. Telinga juga demikian. Ya. Fungsinya mendengar suara yang merdu, dan itu yang dia nak. Nah, keinginan semua anggota tubuh itu namanya nafsu, dan tidak salah nafsu itu. Ya, tidak salah, karena memang Allah ciptakan. Nafsu itu keinginan, cinta itu keinginan. Ya. Apabila dia mendapatkan, bahagia. Ya, sebagaimana akal jika mendapatkan ilmu, bahagia. Ya, maka sarana yang membawa kepada ilmu, maka itu juga utama. Karena ilmu mempunyai sifat yang berharga ada pada dirinya, dan itu ilmu fadilah. Maka sarana apapun yang membawa ke sana, maka itu juga dikatakan fadilah. Itu sebab bab ini mempelajari tentang keutamaan ilmu, mengajar dan belajar, karena jelas ya, ilmu adalah sebuah keutamaan, dan keutamaan yang lidzati wa li ghairi. Ya, lidzati wa li ghairi. Baik, terus mana wa kaifa وكيف لا وقد تعرف أنت وكيف لا وقد تعرف فضيلة الشيء تعرف فضيلة الشيء أيضا بشرف ثمرته. Bagaimana tidak? Engkau mengetahui keutamaan sesuatu itu juga dengan apa mengetahuinya? Dengan kemuliaan hasilnya, kemuliaan buahnya. Kan sesuatu yang utama itu karena dia berharga, dan ilmu itu berharga, dan ilmu termasuk punya keutamaan dan punya sesuatu yang berharga pada dirinya sendiri. Gitu. Bahkan juga dia berharga, berguna, karena kita tuntut juga untuk yang lain mendapatkan kebahagiaan. Nah, kita tahu kalau mencari sesuatu apa faedahnya. Kalau tahu faedahnya maka berharga itu. Kalau tak ada faedahnya tak berharga. Ya. Artinya kita mengetahui sesuatu itu punya fadilah atau tidak, lihat samarahnya, lihat faedahnya apa. Kalau nggak ada faedahnya, maka kita tidak memandang bahwa itu ya, punya kelebihan, punya keutamaan. Waqad عرفت أن ثمرة العلم القرب بالرب العالمين. الله والالتحاق بأفق الملائكة ومقارنة الملائكة الأعلى. Naam. Dan kau telah tahu bahwasanya faedah ilmu dekat kepada Allah. Ilmu kan ilmu Allah. Orang yang Allah kasih ilmu dekat. Satu itu faedahnya. Kedua, kamu iltihaq. Iltihaq itu menyusul, melebihi ufuk malaika, alam malaika. Bahkan muqaranah, sebanding, ya, setara, ya, dengan orang-orang, dengan mala al-a'la, ya, kumpulan makhluk yang ada di alam atas.
Ya, karena malaikat-malaikat itu ya, dia mempunyai ilmu Allah. Dia mengetahui tentang apa yang Allah lakukan. Ya, tetapi tidak mengetahui ya, melainkan apa yang Allah ajarkan. Nah, tetapi manusia mengetahui apa saja ya, termasuk yang tidak diketahui oleh malaikat. Itu. Artinya bahwa dengan ilmu maka orang iltihaq ya, menyamai iltihaq itu, menyamai malaikat dan menyamai makhluk ya, yang ada di atas itu. Hadza fil akhirah, itu di akhirat. Wa amma fid dunya, apa buahnya ilmu di dunia? Wa amma fid dunya, wa amma fid dunya al-'izzu wal wiqar wa nufudul hukmi ala muluki wa luzumul ihtirami fi ittiba'i hatta inna aghniya'a at-turki wa ajlaf al-'arabi yusadifuna tiba'ahum majbulatan على التوقير لشيوخهم لاختصاصهم بمزيد علم مستفاد من التجربة. Naam. Apa faedah adapun di dunia? Apa faedahnya ilmu di dunia? Fal izz, mulia. Ya, wal wiqar. Wiqar ini artinya punya apa? Sopan santun ya, punya etika lah ya. Karena orang punya ilmu tahu apa yang mesti dia buat, jika begini, jika begitu, jika begini, maka ilmu yang buat dia wiqar. Bahkan orang punya ilmu itu nufuzul hukmi alal muluk, kekuasaannya ya, melebihi raja-raja. Nufuzul hukum ya, hukumnya alal muluk ya, melebihi, di atas raja-raja. Dan bahkan luzumul ihtiram ya, itu dihormati secara alami, secara karakter. Orang apabila punya ilmu hatta binatang dengan binatang pun, kalau binatang itu tahu kalau ini dia punya kelebihan sesuatu tentang pengetahuan, itu secara tabiat ya, itu akan menghormati. Ada luzumul ihtiram pittiba ya, fal izzu wal wiqar wa nufuzul hukmi alal muluk, kekuasaannya juga di atas raja. Maka dulu ada yang namanya sultanul ulama tuh ya, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Dan banyak kisah-kisah ulama yang setara, bahkan bukan setara, melebihi kekuasaan seorang raja ya, Sidi Abdul Qadir Al-Jilani misalnya ya, masyarakat lebih mendengar beliau daripada raja. Sidi Izzuddin bin Abdul Salam pernah digelari Sultanul Ulama. Kenapa digelari Sultanul Ulama? Satu hari Amirul wali Mesir ya, meminta Imam Izzuddin untuk menyetujui pandangan seorang amir itu ya, artinya suruh menghalalkan yang haram lah, berfatwa. Imam Izzuddin tidak mau. Katanya kalau tidak mau akan dihukum. Akhirnya beliau ya, memutuskan untuk keluar dari Mesir, pindah ke negeri lain. Rupanya begitu beliau keluar, seluruh rakyat Mesir ikut di belakang Imam Izzuddin ya, maka melihat keadaan begitu, tentaranya melapor ke rajanya ya, Tuhan, semua rakyat Mesir ya, mengikuti di belakang Imam Izzuddin, meninggalkan Mesir. Nah kalau rakyatnya keluar, dia jadi sultan siapa?
Ya. Akhirnya dikejar oleh tentara, raja menyuruh kembali. Begitu dikejar oleh rajanya, kata Imam Izzuddin, tidak, kecuali sultannya datang ke sini untuk meminta aku kembali. Akhirnya sultannya datang, dan sultannya mengatakan, wallahi anta sultanul ulama, ente yang sultan, bukan saya, katanya. Ya, ini kenapa itu? Karena ilmu nufuzul hukmi alal muluk, hukumnya saja itu bisa dilaksanakan oleh muluk. Ya. Karena undang-undang ilmu itu semua kan diberikan kepada raja. Itu juga makna nufuzul hukmi alal muluk. Ya, orang nak buat undang-undang untuk dilaksanakan, cari ilmu, cari orang yang punya ilmu. Dan secara karakter memang senantiasa dihormati. Hatta aghbiya at-Turki. Ini bahasa kata Turki ini bahasa yang bersifat uruf. Apa uruf itu? Tradisi yang berlaku pada waktu itu. Ya, karena kita tahu di zaman Imam Al-Ghazali itu, ya, pada saat itu Turki sebuah kabilah, ya, yang tidak tunduk kepada siapapun, ya, tidak tunduk kepada siapapun. Dia punya perangai apa? Punya perangai itu ndablek ya, ghabi. Kan kalau jahil itu kan tak punya ilmu. Kalau sapi itu akalnya tidak matang. Ya. Budak itu sapi, gitu. Itu tidak matang. Kalau ghabi itu, aghbiya itu apa bahasa kitanya? Orang yang tidak boleh diberitahu. Ya, tidak boleh diberitahu. Dia tak akan dengar. Biar diteriakan di telinganya pun, dia tak akan dapat pemberitahuan itu. Gitu. Kalau sapi kan memang tidak matang lagi. Mungkin dalam perkara lain cerdas, seperti budak kecil kan, cerdas main game tuh. Tapi kalau dikasih uang 1.000, tak tahu bagaimana cara menggunakannya karena tak matang. Kalau ghabi itu memang, ya, ndablek. Apa ndablek gitu ya? Itu ghabi, kasar lah, kasar. Ya, bodoh dan kasar. Nah, orang Arab itu kalau mau mengatakan orang yang tak dengar cakap dan diberitahu tak paham-paham, itu dia akan mengatakan Turki, gitu. Tapi orang Turki kalau dengar marah. Ya. Nah, Imam Al-Ghazali ini bukan menghina Turki, tapi kita mesti paham, ya, banyak dalam kitab-kitab itu penggunaan kata yang berlaku pada saat itu saja. Ya. Saya tak tahu macam mana ulama Turki sekarang, Al-Ghazali Turki, gitu mungkin. Ya, tetapi dia paham bahwa maksud di zaman itu kata Turki itu adalah keras kepala. Keras kepala. Nah, kalau kita tuh keras kepala, degil ya, degil. Ya, itu Turki. Ya, sampai hari ini pun berlaku. Ya, saya pernah tengok orang jamaah haji di Mekah tuh. Orang Arab beritahu tak boleh lalu sini. Ya, orang tua kan tak paham kan. Hei, dia cakap apa Arab? Ya, orang itu kamu cakap apa, katanya, jalan aja. Tarik lagi, kita boleh. Turki katanya gitu. Nah, begitu contohnya begitu. Saya menyaksikan itu. Turki. Ya, masih dipakai sebetulnya, apalagi di Mekah ya. Masih dipakai karena Mekah itu termasuk negeri yang terakhir dilepaskan oleh Turki. Ya. Baik. Dan ajlabil Arab, ajlab ini sama juga, ajlab itu orang yang kampungan gitu, itu ajlab. Orang Baduy. Ya.
Artinya hatta orang-orang yang kan Turki di zaman Imam Al-Ghazali itu masih kabilah-kabilah yang miskin, yang ya, hidupnya keras. Katakan hidupnya, ya memang kabilah itu hidupnya berpindah-pindah, ya. Gitu. Dan begitu juga orang Arab, hidupnya berpindah-pindah membuat dia jadi ajlam, jadi kasar, jadi ya. Tetapi yusadibuna tiba'ahum, dia mendapatkan karakternya itu sudah majbulah, terbentuk untuk tunduk kepada guru-guru mereka, karena guru mereka mempunyai kelebihan ilmu khusus yang dapat diambil dari pengalaman. Gitu. Mustafadah yang diperoleh dari pengalaman. Ya. Suyuh itu ya sama orang yang punya pengalaman dan dijadikan rujukan, itu dinamakan syaikh. Maka kepala suku itu disebut syaikh, syaikhul balad. Ya. Dan meskipun orang Turki atau orang Baduy Arab sama kepala sukunya itu, secara karakter dia hormat karena ada kelebihan pengetahuan itu. Artinya ilmu ini hatta orang asli kalau dengan ilmu dia akan tunduk. Itu memang beliau ingin memberikan secara logik bahwa ilmu itu punya keutamaan secara zat ilmu itu sendiri. Itu. Terus bal bahima tuh. Bal bahimiyah tuh. Balil bahimiyatu bitur'iha tuwaqqirul insana li syu'uriha bitamayuzi bitamayuzi. Iya-nya satu atau dua? Terus gimana dibacanya sampai yuz begitu? Kalau ada dua berarti yiz. Bitamayizil insani. Kenapa tamayiz? Iya-nya kan dua. Kalau tamayiz itu mim ditasdidkan ke iya. Mayyaza yumayyizu. Tidak ada itu masdar tamayiz. Yang ada mayyaza yumayyizu. Ya, iya. Bitamyizil insani bikamalin mujawizin di darajatiha. Bahkan bahimiyah, bahkan binatang-binatang bahimiyah ini binatang-binatang ternak ya, kerbau gitu, lembu, kambing, secara karakter itu dia tunduk kepada manusia karena binatang juga merasakan kelebihan manusia, ya. Vitamin seperti kelebihan, keistimewaan manusia. Apa keistimewaan yang apa? Dengan kesempurnaan yang melewati derajat binatang. Ya. Mujawiz, yang melebihi, yang melampaui. Li darajatiha darajatil bahimiyah. Maka bahimiyah karena merasakan ada kelebihan, dia tunduk. Terus hadhihi fadilatul ilmi mutlaqan. Maka ini adalah keutamaan ilmu secara mutlak. Ilmu punya fadilah mutlak karena dia li dzati bukan li ghairi. Kalau li ghairi tidak mutlak, namanya muqayyad. Dia utama kalau ada yang lain, kalau enggak utama. Gitu. Baik. Summa تختلف العلوم كما سيأتي بيانه وتتفاوت لا محالة فضائلها بتفاوتها. Kemudian ilmu kan macam-macam, tidak satu kan ilmu, nanti dijelaskan kama sayati bayanu, sebagaimana yang akan dijelaskan ya. Dan keutamaan, perbedaan keutamaannya itu ya mana adalah dengan perbedaan ilmunya itu ya. La mahala, tidak mustahil. Kenapa? Ilmu kan punya keutamaan, sedangkan ilmu itu kan macam-macam. Maka ya, keutamaannya pun macam-macam.
Karena ilmunya macam-macam, ilmunya banyak. Ya, ilmu ini, maka keutamaannya juga karena memang berbeda-beda. Ya. Utama mana ilmu dunia dengan ilmu akhirat misalnya, semuanya punya keutamaan. Ya, karena ilmu itu banyak. Wa amma fadilatut ta'lim wa amma fadilatut ta'limi wa ta'allumi fadhahiratun mimma dzakarnahu. Nah, adapun keutamaan taklim, mengajar, dan ta'allum, belajar, maka jelas bagaimana yang telah kita sebutkan. Nah, fa innal ilma idza kana afdalal umuri kana idza kana ta'allumuhu fa innal ilma idza kana afdalul umuri kana ta'allumuhu talaban lil afdali idza kana afdalu wala afdala afdal. Baik. فإن العلم إذا كان أفضل أمور كان تعلمه طلبا للأفضل فكان تعليمه إفادة للأفضل. Allah. Nah, maka sesungguhnya ilmu, jika ilmu itu adalah perkara yang paling afdal, iya tak? Ya. Jika ilmu itu adalah perkara yang paling afdal, maka belajarnya ya itu mencari keutamaan itu, maka mengajarnya pun ya memberi faedah kepada keutamaan itu. Iya tak? Ilmu itu kan perkara yang paling utama, dan orang menuntutnya mencari ilmu itu karena mencari keutamaan itu. Maka berarti mengajarkan ilmu itu berarti memberi faedah kepada keutamaan itu. Maka jelas belajar dan mengajar pun adalah fadilah, juga utama, karena sebagai sarana satu, dan yang menyampaikan ya, kepada sesuatu yang berharga tadi, itu yang menjadi fadilah, yang menjadi keutamaan. Nah, bayanuhu وبيانه أن مقاصد الخلق مجموعة في الدين والدنيا ولا نظام للدين إلا بنظام الدنيا. Terus فإن الدنيا مزرعة الآخرة وهي آلة أو وهي آلة. Ada alnya tak? وهي الآلة. Kenapa alnya tadi baca? وهي الآلة الموصلة إلى الله عز وجل لمن اتخذها آلة ومنزلا liman yattakhidha. Ada nggak di situ? Liman ittakhadha alatan wa manzilan. La, liman ada tak la-nya? Tak ada. Tak ada. Wa manzilan. Di kitab ente tak ada juga. Wa manzilan. Kemudian ada la, liman, enggak ada. Oke. liman yattakhidha mustaqirran wa watanan. Mustaqarran wa watanan. Mustaqirran wa watanan. Terus walaysa yantadimu amrud dunya illa bi a'mali adamiyyin wa a'maluhum wa harfuhum wa sina'atuhum tanhasiru fi thalathati aqsamin. Baik. Penjelasannya begini. Kata beliau bayanu, penjelasannya adalah bahwa tujuan maqasidul khalq, ya, yang menjadi tujuan makhluk itu terhimpun di dalam dunia dan agama. Ya, anna maqasidul khalqi majmu'atun fid dini wad dunya. Yang menjadi tujuan makhluk itu ada pada agama dan dunia. Dan agama ini tidak ada nizam melainkan dengan nizam dunia. Ya.
Wala nizam alladzi, artinya dunia ini tidak teratur kecuali dengan diatur dengan aturan dunia. Kenapa? Karena dunia adalah ladang untuk akhirat. Artinya dunia alat yang menyampaikan kepada Allah. Ya, bagi orang yang menjadikan ya dunia ini alat dan tempat bagi orang yang menjadikannya sebagai tempat tinggal. Dan bukanlah dan tidaklah urusan dunia ini teratur melainkan dengan perbuatan, pekerjaan, aktivitas manusia. Ya toh? Ya. Tujuan kita sebagai makhluk ini katakanlah agama. Nah, sedangkan agama itu tidak dapat kita laksanakan melainkan di dunia. Salat misalnya perlu masjid. Ya. Waktunya kan perlu mengetahui falak, ilmu falak, ilmu waktu. Puasa juga sama, untuk mengetahui tanggal 1. Ya, untuk melaksanakan agama perlu nizam dunia. Karena memang dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Jadi dunia ini hanya alat yang menyampaikan kita kepada Allah. Bagi orang yang menjadikan dunia ini sebagai alat, karena ada dunia dijadikan tujuan. Ya, alat itu sarana kan. Itu tujuannya Allah. Maka apapun di dunia ini jadikan tujuan alat. Dan tempat tinggal bagi orang yang menjadikannya tempat tinggal. Dan urusan dunia ini tidak akan teratur melainkan dengan perbuatan manusia, dengan aktivitas manusia. Kan ada kaitannya tuh. Agama bagaimana melaksanakannya? Ya di dunia ini. Ya. Nah, kemudian aturan dunia ini hanya terjadi jika dilakukan oleh manusia. Nah, amal, profesi, serta sina'ah, sina'ah ini ciptaan ya. Penciptaan manusia itu ada tiga bagian. Ya. Pekerjaan manusia, profesi manusia, ya, dan karya-karya. Sina'ah itu karya-karya, karya cipta manusia itu diringkas menjadi 3 bagian. Yang pertama, أحدها أصول لا قوام للعالم دونها وهي 4. Yang pertama ini adalah sesuatu yang usul, ya, asas-asas, di mana alam tanpa asas ini tidak akan berdiri. La qiwama lil alam dunaha. Itu ada 4. Ya, pertama, az-zira'atu. Apa zira'ah itu? Pertanian. Ya, untuk apa? Wahia lil mat'ami. Makanan, untuk makan. Kedua, wal hayakatu. Dan hiyakatu. Apa hiyaka itu? Wahia lil malbas. Wahia lil malbas, pakaian. Hiyaka ini konveksi. Ya. Apa konveksi itu? Jahit, ya, membuat kain dijahit gitu kan. Itu. Nah, itu untuk pakaian. Ketiga, wal bina'u. Wa huwa lil maskin. Binaan, itu tempat tinggal. Keempat, wasiyasatu. Siasah, kepemimpinan. Yaitu wahia lita'lifi wal ijtima'i wat ta'awuni ala asbabil ma'isyati wa dhabtiha. Siasah inilah politik istilahnya ya. Inilah untuk mentaklif. Ya, dan ijtima, untuk menyatukan, mengumpulkan, bekerja sama untuk menciptakan keperluan hidup dan mengaturnya. Kalau tidak ada politik, ya, tidak ada siasah. Siasah itu sebetulnya pengaturan
Ya. Lain siasat bahasa kita, ya bahasa Melayu siasat itu apa? Meneliti rupanya siasat. Siasat di sini maksudnya qiyadah, leadership, kepemimpinan. Perlu ada kepemimpinan. Ya, ini dianggap usul, mesti ada di dalam dunia ini. 4 asas ini: makan, pakai, tempat tinggal. Kalau di Indonesia disebutnya sandang, pangan, papan katanya. Sandang itu apa? Pakaian, pangan itu makanan, papan itu adalah binaan. Nah, ini perlu yang keempat, siasah. Perlu leadership, perlu kepemimpinan, idarah. Ya, administrasi ini kan mengenai untuk mengatur semua kepentingan itu. Yang kedua, الثاني ما هي مهيئة لكل واحدة من هذه الصناعات muhayyi'ah ya. Ma hiya muhayyi'atun likulli wahidatin min hadhihi sina'at وخاتمة لها. Yang kedua ini adalah sesuatu yang menyediakan, ya, salah satu dari sina'ah itu, ya, dari industri itu. Makanan, pakaian, pembangunan, kan ada sina'ahnya, ada industrinya, ada kilangnya, ya. Nah, mesti ada yang menjadikan alat, menjadikan ada alatnya, ada servisnya, ya, kepada setiap sina'ah, kepada setiap kilang atau pembikinan, ya, yang 4 tadi. Seperti apa? كالحدادة فإنها تخدم زراعة وجملة من الصناعات بإعداد الآلات كالحلاجة Hilajah والغزل ya, والغزل terus فإنها تخدم الحيادة ya, iya kata tadi. فإنها تخدم الحياكة بإعداد عملها. Nah, seperti hidadah. Ya, apa hidadah itu? Itu yang yang mengerjakan ziraah. Ya, disebut hidadah. Dan sejumlah sina'ah, sejumlah produk-produk lain dengan berbagai alatnya seperti hilajah. Ya. Hilajah itu tukang apa ya? Yang buat kapas, penggulung kapas. Ya. Pemintal kapas. Wal ghazal. Sama, ghazal itu bulu ya. Nah, inilah yang melayani apa? Hiyakah tadi tuh. Ya. Hiyakah, konveksi atau jahit, ya, dengan berbagai pekerjaannya. Ya, jadi ada alat untuk yang memproduk, yang menjadi kilang menciptakan alat-alat ziraah seperti hidadah ini kan orang pandai besi ya. Jadi orang perlu pacul, perlu apa, kan semua itu, ya, kilang untuk keperluan ziraah. Hilajah juga adalah pemintal kapas untuk keperluan pembuatan pakaian. Ya, katakanlah ini mesin-mesin, ya, kilang-kilang, ya, yang diperlukan untuk melayani, menyediakan keperluan 4 tadi. As-salisah, yang ketiga. As-salisu ma hiya mutammimatun lil usuli muzayyinatun. Terus Katahni wal khabzi lil zaraati. Ziraah. Lil zaraati. Terus
وكالقصاة والخياطة khiyatati والخياطة للحياكة. Nah yang ketiga ini baru penyempurna dan juga muzayyina, ya penyempurna lah, ya seperti tahan, ya gilingan roti itu untuk ziraah, khubuz, ya. Seperti kisar itu penyaring, kisar itu untuk membuat alat untuk membuat jus. Khiyata penjahit itu untuk khiyata. Bukan. Wal kisara gunting ya. Untuk menggunting dan menjahit. Khiyata kan menjahit, menggunting dan menjahit itu untuk urusan konveksi pakaian. Ini kan penyempurnanya. Gitu. Terus wadzalika بالإضافة إلى قوام أمر العالم أرضي مثل أجزاء الشخص بالإضافة إلى جملته فإنها ثلاثة أضرب أيضا. Nah, dan semua itu adalah dikaitkan kepada kiwam tadi itu, ya, kepada kiwamu amril alam, untuk menopang urusan dunia di bumi ini, ya, seperti ajza usyakhs bil idafati, seperti apa ajza itu? Anggota tubuh. Ya, ajza itu adalah bagian-bagian daripada sosok, ya, dibanding secara keseluruhan. Ya, seperti secara keseluruhan ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki, gitu. Tapi kan ada ajza, ada jud. Ya. Ya, di tangan ini ada jari-jari misalnya. Ya, di kepala ini ada mata, ada telinga, ada apa. Ya mungkin orang kepalanya ya ada, gitu. Tapi ada bagian, ada juz-juznya yang kurang, yang tak ada atau apa, gitu. Tapi yang usulnya itu kan mesti ada. Apa? Pertanian, konveksi, pembangunan, ya, dan leadership, kepemimpinan. Nah, adapun yang lain-lainnya adalah ya alat atau kilang, ya, untuk menciptakan keperluan empat itu. Nah, adapun penyempurna ya seperti alat-alat kecil. Nah, ini alat-alat kecil ini dibanding dengan perkara yang membangun alam yang empat tadi, itu seperti ajza, bagian-bagian kecil dari sosok itu, ya, kalau dilihat secara keseluruhan itu. Dan itu ada tiga juga katanya. Kalau di dalam diri kita ini, apa yang usul, apa yang muhayyi'ah, dan apa yang mutammimah, kalau diumpamakan ajza'is syakhs, ya, bagian-bagian dari sosok tubuh seseorang dibanding secara keseluruhannya, itu juga ada tiga. Yang pertama, imma usulukal qalbi wal kabadi wal kabidi wal dinari. Di dalam diri kita ini yang usul apa? Jantung. Al-qalb itu jantung, wal kabid itu liver, wad dimagh otak, itu usul. Ya, kalau jantung nggak ada mati. Begitu juga limpah itu liver, ya, itu nggak ada mati. Dan otak juga. Ya. Terus wa imma khadimatun laha kal ma'idati wal aruqi uruq wal uruqi wasyarayin wal a'sabi wal awridati. Sekejap. Dan yang menjadi khadimahnya, pelayannya, seperti maidah. Apa maidah itu? Lambung, ya. Perut, ya. Maidah itu lambung atau perut. Apalagi wal uruq, urat. Ya, urat-urat besar itu uruq. Kemudian apalagi? Wasyarayin,
Apa syarayin ini? Wal asab saraf, urat saraf. Syarayin ini sel-sel ya. Wal auridah tempat jalannya makanan itu panjang, itu apa namanya? Bukan, aurida ini urat nadi, ya, urat nadi. Ya. Asab saraf, sarayin itu sel-sel yang kecil-kecil itu sarayin. Aurida itu bukan usus ya, tetapi urat nadi, ya, urat nadi. Nah ini kan dia melayani kita semua tuh. Ya, melayani jantung, melayani liver dan melayani otak. Wa imma mukmilatun laha wa muzayyinatun apa? Apa terus? Wa imma mukammilatun laha muzayyinatun kal adfari wal asabi'i wal hajibin. Adapun penyempurna, penghias, kuku, jari-jari itu kan ajza tadi tuh. Dan ini kening, ya. Terus Wa asyrafu hadis sina'ati usuluha. Maka sina'ah ini yang paling mulia adalah usulnya. Apa yang paling mulia dalam diri kita ini? Pabrik apa yang paling mulia istilahnya? Yaitu hati, jantung, ya. Sebetulnya yang hati itu kabid, liver kan hati ya. Qalb itu jantung, tapi kita sering mengatakan hati. Itu namanya salah, tapi sudah kaprah, ya, sudah nyebar, ya. Terus wa asrafu usuliha, wa asyrafu usuliha as-siyasatu bit-ta'lifi wal istislahi. Nah, di antara yang usul itu mana yang paling mulia? As-siyasah, ya, as-siyasah, ya. Bagaimana siyasah itu? Cara untuk taklif dan istislah, ya, untuk menyusunnya, mengaturnya dan memperbaikinya. Terus walidhalika tastad'i hadhihi as-sina'atu min al-kamali fi man yatakaffalu biha ma la yastad'ihi sa'iru as-sina'ati biha ma la yastad'i. Oleh karena itu sina'ah ini, ya, tastad'i minal kamal, masih perlu kepada kesempurnaan, ya. Untuk kesempurnaan ya tastad'i minal kamal, ya, pada apa? Pada orang yang menanganinya, ya. Malayastadi, yang tidak seperti apa yang diperlukan oleh sina'ah lain, ya. Tidak. Artinya sina'ah as-siyasah ini, ya, memerlukan orang yang cakap menanganinya, ya. Malayas tadi yang tidak diperlukan oleh sina'ah lain. Walidhalika yastakhdimu la mahalata sahibu hadhihi sina'ati sa'ira sunna'i was-siyasatu fi istilahi sunnah bas. Oleh karena itu si pemilik sina'ah ini pasti, ya, menggunakan semua sunnah itu, semua, ya, semua pembuat itu. Kalau orang di bagian pertanian hanya perlu orang yang pakar pertanian, tapi kalau dalam hal siasah dia memerlukan semua pertanian, pembinaan, semua memerlukan. Untuk siasah ini, ya, memerlukan semua yang pakar, yang pandai untuk menanggulangi usul yang lain.
Baik, maka wasiyasah fi islahil khalq, nah, dibandingkannya kepada manusia. Terus والسياسة في اصطلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي منجي في الدنيا والآخرة على أربعة مراتب. Nah, maka siasah untuk menjadikan manusia itu baik, saleh, dan membimbing mereka kepada jalan yang lurus, yang menyelamatkan dunia di dunia dan di akhirat, itu ada 4 maratib. Dalam hal dunia pun siasah yang paling penting, yang paling mulia di antara usul yang lain, di antara dasar yang lain. Begitu juga manusia punya jantung, manusia punya liver, manusia punya otak, tapi ya, yang paling penting adalah bagaimana siasah, ya, memimpin, mengatur, ya, agar orang itu baik dan terbimbing kepada jalan yang lurus, selamat di dunia dan di akhirat. Ini ada 4 maratib. Al-ula وهي العليا سياسة الأنبياء عليهم السلام وحكمهم Kenapa وحكمهم على الخاصة والعامة جميعا ظاهرهم وباطنهم. Nah, yang siasah yang pertama ini siasah yang luhur, yang agung. Siasah siapa? Siasah para nabi, kepemimpinan para nabi, ya, pengaturan para nabi, dan keputusan-keputusan, statement-statement, ya, hukum-hukum mereka. Ini berlaku untuk orang-orang, untuk khusus, untuk umum, semuanya, zahir dan batinnya. Ini baru kepemimpinan, ya, yang paling luhur. Karena ada 4 siasah kepada manusia ini, kepada jantung, liver, dan otak manusialah secara umum, ya. Maka siasah yang paling tinggi adalah siasatul anbiya, karena nabi ini dia pimpinan dunia dan dia pimpinan akhirat, dia pimpinan agama, dia pimpinan zahir manusia dan dia pimpinan batin manusia. Taib. والثانية الخلفاء والملكوت والملوك والسلاطين وحكمهم على الخاصة والعامة جميعا ولكن على ظاهرهم لا على باطنهم. Nah, yang kedua ini adalah siasah para khulafa, para muluk, raja-raja, sultan-sultan. Hukum mereka pun untuk khusus dan umum semuanya, tetapi kepada zahir mereka, tidak batin mereka. Ya, raja mengatur manusia zahirnya saja, batinnya tidak. Wasalisa. والثالثة العلماء بالله عز وجل وبدينه الذي لهم ورثة الأنبياء وحكمهم على باطن الخاصة فقط. Yang ketiga ini para ulama Allah, artinya ulama itu yang tahu kepada Allah dan agamanya, yang mereka adalah pewaris para nabi, dan hukum mereka kepada batin khusus saja, ya, batin khusus, tidak batin umum, khusus orang mukmin, gitu. Terus ولا يرتفع فهم العامة على الاستفادة منهم ولا تنتهي قوتهم إلى التصرف في ظواهرهم بالإلزام والمنع والشرع. Ini yang dimaksud ulama billah, ini artinya orang-orang sufi, ya. Itu kepada batinnya orang khusus saja. Dan pemahaman awam itulah yartafi', ya, alal istifadati minhum, untuk mendapatkan faedah dari mereka. Tidak sampai tidak, ya, pemahaman awam itu. Karena kut mereka diumpamakan seperti kut. Kut itu adalah makanan pokok, itu makanan utama mereka, ya. Artinya wala tantahi qutuhum ila tasarruf fi zawahirihim, ya. Makanan mereka itu tidak sampai untuk ditasarruf, digunakan kepada zahir manusia, zahir umum.
untuk mengilzam, menetapkan, artinya mewajibkan, mencegah dan mengatur. Tidak. Karena orang alim billah, ya, pewaris Nabi, itu hanya memerintah dan melarang untuk batin, ya, tidak zahir umum manusia, ya, artinya tidak mengilzamkan, mewajibkan, tidak melarang, tidak mensyariatkan, tidak, syariatnya tetap syariat zahir, ya, tapi ulama billah adalah batin, ya, artinya batin orang-orang yang ingin kepada Allah, karena ini alim billah, ya, ya. Sebetulnya dulu tidak ada yang namanya tasawuf itu diminati oleh orang yang tidak berilmu syariah, ya, tidak. Karena tasawufnya orang yang tidak berilmu syariah adalah tasawuf mau'izah, ya, tasawuf zuhud misalnya. bukan tasawuf asyuhud wal fana, ya, itu. Warabi'ah al-wa'adhu wa hukmuhum ala bawatinil awami faqad. Yang keempat ini para penceramah, para penasihat. Hukum mereka adalah untuk batin awam secara umum sahaja. Terus فأشرفوا هذه الصناعات الأربعين. Bukan lagi pala yustarabu, pala yusak, yakni yustarabu yang sama dengan yusak, ya, tidak diragukan lagi manfaatnya, faedahnya adalah kebahagiaan akhirat. Terus وأما شرف المحل فكيف يخفى والمعلم متصرف في قلوب البشر ونفوسهم. Dan dari segi kemuliaan tempat itu pun jelas, bagaimana tidak jelas. Seorang pengajar, dia itu berinteraksi hati manusia dan jiwa, itu kan, ya, hati dan ya, jantung dan jiwa itu kan sesuatu yang paling mulia dalam tubuh manusia, ya. Wa asrafu mawjudin alal ard jinsul insan, ya. Yang paling mulia yang ada di muka bumi ini manusia. Wa asrafu juz'in min jawahiril insan qalbu. Bagian dari inti manusia yang paling mulia adalah hatinya. Wal muallim mustaghilun bi takmilihi wa apa itu? Wa tajliyatihi wa tajalliyatihi wa tathhirihi wa siyaqatihi ilal qurbi minallahi azza wa jalla. Sedangkan seorang pengajar sibuk menyempurnakan hati, mengkilapkan hati, mensucikan hati, mensiaqah, ya, mensiaqah itu mengatur hati untuk dekat kepada Allah. Fata'limul ilmi min wajhin. Satu sisi mengajar ilmu ibadatun lillah, ibadah. Wa min wajhin, dari satu sisi khilafatullah, wakil Allah. Wa huwa min ajlil khilafatillah fa innallaha qad fataha ala qalbil alam, ya, al-ilma alladhi huwa akhassu sifati. Dari segi khilafahnya apa? Allah telah membuka kepada hati alam ini. Hati alim berarti ini. Ala qalbil alim al-ilmu, al-ilma, ya, membuka ilmu. Alladhi huwa akhassu sifati. Sedangkan ilmu itu adalah sifat khusus Allah. Bahwa kal khazin li anfasi khizanati. Ilmu itu adalah penyimpan simpanan yang paling berharga, ya. Allah punya sifat ilmu, sedangkan sifat itu seperti tempat untuk menyimpan sifat-sifat lain, ya. Maka jika ilmu diberikan kepada manusia, maka berarti telah menjadi wakilnya di samping, ya, mengajarkan ilmu ibadah, berarti mengajarkan ilmu itu juga sebuah tugas khilafah, wakil Allah. Summa huwa ma'zurun lahu fil infaq minhu ala kulli muhtajin ilahi. Kemudian ilmu itu dia itu diizinkan untuk menginfak, menginfakkan, ya, daripada ilmu itu kepada yang memerlukan, ya. Fa ayyu rutbatin ajallu min kaunil abdi wasitatan baina rabbih subhanahu wa ta'ala wa baina khalqihi fi taqribihim ila Allah zulfa wa siyaqatihim ila al jannatil ma'wa. Ya.
pangkat mana yang lebih agung dari seorang hamba yang menjadi perantara antara Tuhannya dan makhluknya di dalam mendekatkan mereka kepada Allah dan menggiring mereka kepada tempatnya surga. Ja'alanallahu minhum bikaramihi wa sallallahu ala kulli abdin mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma innaka ta'lamu aqbal ma'adziratana wa ta'lamu hajatana fa'atina sadra. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa nuran wa qalban khashi'an wa haqiqna ma 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna akhrijna min julumatil wa aqilna bin nur wal fahmi ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.